Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan 7. Pertemuan 7 ini sebenarnya adalah pertemuan on schedule ya. Tapi ini saya buat off schedule, jadi saya majukan, saya barengkan dengan setelah saya upload untuk pertemuan 6 langsung, agar kalian punya waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas analisis data hujan ya. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan lebih awal, mengingat deadline-nya 30 Oktober gitu ya. Dan di pertemuan 7 ini kita akan membahas terkait intensitas hujan. Dan karena pertemuan ini adalah off schedule, jadi tidak perlu mengisi bukti kehadiran ya. Terima kasih. Yang kita bahas sebelumnya, jadi kita sudah bahas ketika ada data yang hilang bagaimana kita isi datanya, kemudian kita uji datanya sudah bebas outlier, sudah homogen, sudah konsisten atau tidak. Kemudian kita mulai hitung hujan rata-rata di suatu kawasan ketika lebih dari satu stasiun hujan. Kemudian kalau kita sudah tahu semuanya, kita bisa hitung hujan harian maksimumnya. Kemarin kita mempelajari ada 3 metode yang kemudian bisa kita pilih mana yang lebih tepat antara 3 metode tersebut. Sementara PUH atau periode ulang hujannya ditentukan berdasarkan tujuan dari perencanaan. Selanjutnya hari ini kita akan pertama yang membahas tentang distribusi intensitas hujan di pertemuan ke-5. Sementara di pertemuan ke-6 kita akan membuat kurva intensitas hujan. Jadi keduanya sebenarnya akan membahas terkait intensitas hujan. Oke, kita mulai dari yang pertemuan 5 dulu. Sebelumnya, ketika kita berbicara intensitas hujan, sebenarnya kita sedang membicarakan curah hujan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini bisa dinyatakan dalam intensitas per jam. Itulah yang kita sebut dengan intensitas curah hujan. Umumnya ketika kita minta data di BMKG misalnya, intensitas hujannya adalah harian. Padahal kalau kita berbicara intensitas curah hujan harusnya dalam durasi yang pendek. Jadi perlu diolah kembali data tersebut dari data harian tinggi hujan ke intensitas hujan. Besarnya intensitas hujan suatu daerah biasanya berbeda-beda disebabkan oleh lamanya curah hujan atau frekuensi terjadinya hujan. Untuk mendapatkan intensitas hujan pada durasi tertentu, dapat digunakan beberapa cara peramalan atau pendugaan. Nah, ada berbagai metode, tapi hari ini kita hanya membahas 3 metode, yaitu metode Van Breen, Hasper-Weduen, dan juga Bell. Nah, untuk menghitung intensitas curah hujan, rumusnya adalah I sama dengan R per T. Satuannya adalah milimeter per jam. R di sini adalah tinggi hujan. Bisa juga kita sebut dengan H, mm, ya. Jadi ini ada rainfall, ketinggian hujannya, berapa milimeter. Sementara T adalah waktu dalam jam. Ini adalah rumusnya. I sama dengan R per T. Ketika kita membicarakan T atau waktu, sebenarnya kita sedang membicarakan durasi hujan. Durasi hujan adalah lama terjadinya hujan. Bisa menit, bisa jam, bisa harian. Diperoleh terutama dari hasil pencatatan alat ukur hujan kita. Kalau alat ukur hujannya otomatis, maka kemungkinan hingga sampai ke menit ataupun detik dapat kita dapatkan datanya. Dalam perencanaan drainase, durasi hujan ini seringkali dikaitkan dengan waktu konsentrasi, khususnya pada daerah drainase perkotaan. Apa itu waktu konsentrasi akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah drainase semester depan. Ketika kita ingin
menganalisa intensitas hujan, maka yang pertama dilakukan adalah kita harus punya data curah hujan yang sudah dalam bentuk hujan harian maksimum. Makanya sebenarnya step-stepnya akan selalu berurutan, mulai dari dataset hujan yang sudah bebas outlier, sudah homogen, kemudian kita cari curah hujan kawasannya, kita cari hujan harian maksimumnya, baru kita bisa hitung berapa intensitas hujannya. Umumnya penganalisaan atau pengolahan datanya dilakukan dengan metode statistical yang umumnya digunakan dalam aplikasi hidrologi. Biasanya data yang digunakan adalah data hujan jangka pendek, misalnya 5 menit, 10 menit, 30 menit hingga jam-jaman. Kalau misalnya kita tidak tahu nih data untuk durasi hujan, maka akan diperlukan pendekatan empiris yang berpedoman pada durasi 60 menit pada curah hujan harian maksimum yang terjadi setiap tahun. Detailnya akan dibahas nanti. Cara lain yang lazim digunakan adalah mengambil pola intensitas hujan dari kota lain, kemudian kita cocokkan, kita anggap atau kita asumsikan sama bila kondisinya hampir sama secara meteorologis. Sebelum kita mengarah ke metode Van Breen, Hasper Wedewandt, dan Bell, di sini ada metode umum yang seringkali digunakan ketika kita punya datanya adalah data harian, sementara tadi intensitas hujan membutuhkan data yang durasinya pendek. Oleh karena itu, di sini kita bisa menggunakan metode Mononobe. Ini adalah rumus dari pendekatan empiris menggunakan metode Mononobe untuk mengetahui intensitas hujan selama waktu konsentrasi tertentu. Yang dibutuhkan adalah R24. R24 adalah curah hujan maksimum harian dalam 24 jam. Hal ini bisa kita dapat apalagi mengingat data hujan kita biasanya dalam bentuk curah hujan 1 hari, tinggi hujan 1 hari. Sementara TC adalah waktu konsentrasi, yakni jam. Sementara M adalah tetapan 2/3. Kita ke contoh saja ya. Bila ingin mengetahui intensitas hujan dari data curah hujan harian 5 menit, tapi kita diketahui curah hujan 1 harinya 955 mm per hari. Gimana cara kita tahu intensitas hujannya? Caranya adalah kita pakai rumus yang tadi ya kan. Inputannya adalah R24 dan juga T. R24 sudah diketahui 55. Ini 56 ya, tipe. Harusnya ini 55 ya. Kalau di atasnya adalah 55 mm per hari. Atau ini bisa kita ganti 56 mm per hari. Makanya di sini 56. Sementara T di sini dalam menit, sementara yang diminta dalam jam. Makanya di sini 5 dibagi 60 agar menjadi jam. Ini ya. Kalau kita masukkan di rumusnya, kita dapatlah 101,76 mm per jam. Jadi intensitas curah hujannya dari data curah hujan harian 5 menit, ketika 1 harinya itu hujan hariannya curahnya adalah 56 mm per hari adalah 11,76 mm per jam. Cukup mudah ya, kita cuman butuh tahu berapa waktu konsentrasinya, kemudian berapa curah hujan dalam 1 hari. Kita ke metode distribusi intensitas hujan yang pertama, yaitu metode Van Breen. Metode Van Breen ini berdasarkan pada empirical data yang menyatakan bahwa lama durasi hujan harian adalah terpusat selama 4 jam saja dengan hujan efektif sebesar 90% dari hujan selama 24 jam. Jadi kalau kita merekam hujan atau mengukur hujan selama 24 jam, sebenarnya misalnya kita ukur dia adalah tinggi hujannya adalah 10 mm, sebenarnya pengukuran itu kan dalam 24 jam tuh, dalam 1 hari.
90% kali 10 mm tadi berarti 9 mm tadi terjadi hanya dalam waktu 4 jam. Jadi sisa 1 mm-nya ya berarti di 20 jamnya gitu ya. Sehingga itulah yang mendasari di distribusi Van Brien gitu ya. Intensitas hujan itu didekati sama dengan 90% dari hujan harian maksimum yang dalam 24 jam karena satu hari gitu ya. Kemudian kita bagi 4. 4-nya dari mana? Karena tadi terpusat selama 4 jam. Nah, dari sini untuk menghitung intensitas hujan pada periode ulang tertentu atau IT, perlu diingat IT gitu ya. Kita menggunakan ini. Nanti akan ada contohnya. Kapan kita pakai IT, kapan kita pakai I gitu ya. Nah, IT di sini inputannya adalah RT. RT ini adalah HHM pada PUH tertentu. RT. Kalau TC ya waktu konsentrasi. Kalau sebelumnya di mononope, TC ini per jam, ya. Ini per menit. Jadi sudah dalam menit, tidak perlu kita bagi lagi dengan 60. Kita ke contoh soal dulu. Untuk pemakaian IT, jika diketahui curah hujan maksimum suatu hari adalah 56 mm per hari pada suatu periode ulang hujan, ini berarti 56 mm ini adalah RT gitu ya. T-nya berapa, PUH-nya berapa kita nggak tahu. Hitunglah intensitas hujan pada durasi selama 5 menit, berarti ini TC-nya. Nah, kita pakai ini rumusnya ya. 54 kita kalikan dengan si RT tadi 56 ditambah 0,07 kali RT kuadrat. RT-nya tadi 56 tadi dibagi TC. TC-nya adalah 5 menit. Ingat dalam menit jadi tidak perlu dibagi 60. Ditambah 0,3 kali RT lagi 56. Sehingga kita dapatlah nilai ini. Bagaimana dengan pada durasi yang lain? Berarti pada TC yang berbeda serta pada PUH yang berbeda, ya kita perlu hitung gitu ya berdasarkan hujan harian maksimum yang ada di masing-masing PUH. Nah, lantas Bu, kalau misal gitu ya, kayak kemarin kita sudah punya dataset, bagaimana tuh cara ngolahnya? Kita ke contoh berikutnya. Yang pertama, yang kita perlukan adalah hujan harian maksimum. Nah, ini kan dari hasil perhitungan nomor 3 ya. Kalian menghitung berbagai hujan harian maksimum, kemudian kalian cek metode mana yang paling tepat untuk menentukan hujan harian maksimum. Misal di contoh ini yang paling tepat adalah Gumbel. Nah, Gumbel kan ada rentangnya ya kan, kemarin rentang atas, batas atas sama batas bawah. Nah, yang kita pakai adalah hujan harian maksimum yang belum di plus minus dengan rentang gitu ya. Jadi RT-nya itu yang itu. Dan pastinya kita punya RT atau HHM per PUH yang berbeda gitu ya, dari 2 hingga 100. Tergantung yang kita cari itu sebenarnya PUH berapa. Kalau sudah, kita hitung durasi IT. IT-nya I dalam durasi tertentu ya kan. Ingat rumus IT-nya kan ini. Dengan tadi RT-nya kita pakai yang di sini tergantung PUH-nya. Terus TC tergantung menitnya. Ini kan yang sebelah sini nih. Yang saya garisin ini adalah menit. Sementara yang kolom ini adalah PUH. Jadi contoh salah satunya gitu ya. Contoh yang titik ini dia berarti ada di PUH 2 dan juga waktu durasinya 240 menit. Contoh lagi misalnya yang ini, yang atasnya ya, 132 ini berarti dia di PUH 5 dan juga TC-nya adalah 15 menit. Jadi kalian hitung satu-satu menggunakan rumus ini dan jangan salah RT-nya ini gitu ya, tergantung PUH yang dihitung. Dan TC-nya juga tergantung dari masing-masing durasi gitu. Jadi sebenarnya kalian perlu menghitung berarti
beberapa perhitungan ya di berbagai menitnya. Jadi yang kalian hitung sebenarnya yang ini di dalam-dalamnya ini ya, dengan rumus ini. Kalau kalian sudah dapat, ingat di metode ini gitu kan, diasumsikan bahwa lama durasi hujan itu hanya terpusat selama 4 jam dari durasi hujan efektif ya. Berarti kita perlu cari dulu I-nya yang terpusat selama 4 jam itu berapa. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Rumus yang pertama tadi kan I sama dengan 90% kali R24 bagi 4. Nah, R24-nya dari mana? R24-nya dari si RT tadi gitu ya. Jadi R24-nya dari sini, RT tadi. Jadi 90% kali, kalau PUH-nya 2 ya berarti kita kali yang 37,53 bagi 4. Kalau PUH 100 misalnya berarti 90% kali 250,30 kita bagi dengan 4. Terus kita hitung berapa I-nya dengan rumus itu kan kita dapat hasil ini gitu. Kalau kita sudah dapat hasil tersebut, maka kita perlu hitung distribusi hujannya jadi gimana gitu ya, per menitnya per PUH. Kita hitung lagi dengan rumus ini. Bukan dengan rumus itu ya, tapi dengan rumus ini. Tuh. Caranya gimana? Coba dipahami. Di sini saya sebenarnya ngasih detail cara ya. Cuman mungkin kalau tidak diterangkan akan bingung, jadi saya akan terangkan, coba dipahami. Misal kita ingin mencari distribusi hujan durasi 5 menit PUH 2. Durasi 5 menit PUH 2 berarti yang ini ya, yang saya tandai dengan titik pink. Caranya adalah I pada PUH 2 saya tandai dengan titik biru ini gitu kan dapat dari rumus ini ya, intensitas pada PUH 2 kita bagi dengan, jadi ini yang satu yang dari sini dibagi dengan IT 240 menit pada PUH 2 berarti yang ini 2, kemudian hasilnya kalikan dengan IT 5 menit pada PUH 2 berarti yang ini yang 3. Ini untuk dapat yang di titik sini ya. Jadi yang perlu dipahami adalah satu, karena yang dicari adalah distribusi hujan pada PUH 2 berarti kita pakai intensitas hujan pada PUH 2 semuanya gitu ya. Kemudian kita bagi dengan, semua pasti dibagi dengan IT 240 menit pada PUH yang sama, jadi yang ini. Yang kedua, kemudian kita kalikan dengan IT pada durasi yang dicari, karena yang dicari di sini 5, ya kita cari yang di sini durasi 5 gitu ya, pada PUH 2. Masih bingung? Kita ke contoh yang kedua deh. Misalnya kita ingin mencari distribusi hujan 30 menit pada PUH 2. Berarti kita cari yang ini ya, 51,43 ini ya. Dia itu berasal dari, ingat yang dicari kan distribusi hujan pada PUH 2, maka kita butuh semua I itu pada PUH 2. Yang pertama kita butuh I PUH 2 tadi kan, yang ini 8,441. Kita kali dengan, ingat yang kedua pasti IT 240 menit, berarti pada T-nya adalah PUH-nya adalah 2 karena masih di PUH 2 yang dicari. Kita kali dengan distribusi kan dicari pada durasi 30 menit, maka di durasi 30 menit di PUH 2 yang 3 ini. Kita ke contoh lain. Misal yang dicari kemudian adalah ini ya. Kelihatan nggak ya? Ini kan 5 nggak kelihatan ya. Ya, menit. Yang ketiga nih ya. Durasi 5 menit PUH 10. Ingat PUH 10. Jadi kita butuh intensitas pada PUH 10, 29,75. Ini yang satu. Kemudian kita bagi dengan IT 240 menit
tetap ya 240 menit pada PUH berapa? PUH 10. Berarti yang nih 29,90. Jadi yang tadi yang ini 1 nih ya. Kita bagi dengan yang ada di sini 2. Kita kali dengan yang IT pada PUH 10 di durasi yang dicari. Durasi yang dicari adalah 5 menit. Jadi yang ini 3-nya. Ya, yang bawahnya juga sama caranya. Semoga clear ya. Oke. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Jadi ada beberapa step tadi gitu ya. Kalau kalian pahami, satu adalah cek dulu HHM-nya berapa. Kemudian kita cari IT-nya. Kita hitung I-nya yang terpusat 4 jam 90%. Kemudian baru kita bisa cari distribusinya. Jadi ada 4 dan semuanya saling terkait. Yap, untuk metode lain untuk menghitung distribusi intensitas hujan adalah metode Hasper-Weduen. Di sini kita menganggap bahwa curah hujan itu memiliki distribusi yang simetris dengan durasi curah hujan tertentu. Jadi ada 2 jenis kelompok yang simetris gitu ya. Ada yang curah hujan yang antara 0 hingga 1 jam itu cenderung sama. Kemudian durasi hujan yang 1 jam lebih hingga 1 hari itu cenderung sama kelompoknya. Simetris dalam hal ini gitu ya. Jadi ada 2 kelompok itu tadi. Kelompok 1 kalau T-nya lebih dari 1 jam hingga 1 hari. Kelompok 2 kalau T-nya itu antara 0 hingga 1 jam. Kalau 1 jam ikut yang mana, Bu? Boleh nih kalau mau ikut yang kelompok 1 atau kelompok 2 bebas. Nah, kalau sudah, yang perlu dipahami di sini, kalau dia lebih dari 1 jam tadi, dia menggunakan rumus R yang pertama. Ini ya, kelompok 1. Sorry. Dengan masukannya adalah XT di sini adalah HHM. Jadi XT di sini adalah HHM gitu ya. Dan T-nya adalah waktu konsentrasi yang nanti dicari. Tapi kalau dia termasuk kelompok yang kedua, ketika T-nya kurang dari 1 jam, maka ada R, di mana R itu inputannya tidak hanya T tapi juga ada RI. Jadi bukan HM secara langsung ya, karena HHM-nya itu digunakan untuk menghitung RI sebenarnya. Jadi ini ada XT sebagai inputan dan juga T. Jadi sebenarnya lebih panjang, jadi dia potong jadi 2. Terus cari dulu RI-nya baru kita bisa menghitung R-nya. Untuk apa sih kita tahu R? Karena ingat rumus dari intensitas kan R dibagi T. R-nya yang mana? R-nya yang tadi tergantung dia pakai kelompok 1 apa kelompok 2. Kita bagi dengan T. Jadi yang perlu diingat di sini adalah yang punya nilai RI adalah ketika durasinya kurang dari 1 jam. Kita ke contoh soal. Nah, yang dibutuhkan datanya tadi adalah HM ya teman-teman, adik-adik. Jadi kita butuh HM dari hasil analisis sebelumnya pastinya. Kemudian kita plot berbagai distribusi waktu yang akan dicari TC-nya. Kemudian baru kita bisa hitung. Tapi ingat yang namanya HM kan per PUH. Jadi pasti intensitas hujan distribusinya juga tergantung PUH. Contoh kita hitung dulu untuk PUH 2. PUH 2 di sini HM-nya adalah 122. HM tadi digunakan sebagai XT. Nah, dalam hal ini nilai T-nya tadi adalah T dalam jam. Jadi kita perlu convert yang T menit kita jadikan jam dengan cara bagi dengan 60 menit. Kalau ini sudah dapat, kita sudah tahu XT-nya, baru kita bisa hitung nilai RI. Ingat RI ini kan tadi yang kurang dari 1 jam. Jadi kalau kita lihat di sini menit ke 5, 10, 20, 30 hingga 40 dia masih punya nilai RI.
Jadi kita hitung nilai RI-nya pakai rumus yang ada di sini ya. Nah, kecuali menit 60 sampai 120 di sini tidak punya nilai RI, karena ingat tidak ada nilai RI ketika dia 1 jam atau bahkan lebih dari 1 jam. Kemudian baru kita bisa hitung nilai R-nya. R ini RT ya. Tapi kalau di rumus dia R gitu. Baru kita bisa hitung nilai R-nya. Jadi nggak usah bingung, Bu, kenapa kok di sini RI-nya tidak ada. Ya memang nggak ada nilai RI-nya, ya kan? Kalau kita sudah dapat nilai RT atau R, maka kita bisa hitung nih nilai I-nya. Kita dapat. Tapi ini baru di PUH 2. Maka kita perlu hitung di PUH yang lain. Jadi cukup simpel. Metode lainnya adalah metode Bell. Nah, di metode Bell ini sebenarnya kita butuh data hujan yang cukup panjang gitu ya, yaitu paling sedikit 20 tahun untuk kita bisa analisa data frekuensi hujannya. Bila misalnya nih kita nggak tersedia jumlah data sebanyak 20 tahun dan besaran curah hujan sama 60 menit juga tidak diketahui pada PUH 10 tahun, itu kita perlu lakukan pendekatan gitu ya. Karena memang itu adalah hal yang penting gitu, butuh 20 tahun dan kita juga butuh curah hujan selama 60 menit di PUH di periode ulang hujan 10 tahun itu berapa. Nah, rumusnya gimana? Ini rumusnya. Ada RT kecil, T besar. T kecil itu berarti durasi, T besar adalah PUH. Contoh, ini ada R6010, berarti dia curah hujan di yang di bawah T besar, PUH 10 tahun, dan yang di atas adalah T kecil, berarti 60 menit. Nah, untuk menghitung RT T besar di berbagai nilai periode ulang hujan, dari periode ulang hujan 2 tahun hingga 100 tahun, dan dari durasi 5 menit hingga 120 menit, sebenarnya kita butuh ini data R6010. Nah, inputan yang lain adalah ya PUH yang dicari, T besarnya, dan juga T kecil adalah waktu konsentrasi. Dan untuk menilai nilai I pada waktu yang dicari atau durasi hujan dicari serta periode ulang yang dicari, kita pakai yang ini. 60 dibagi T dikali dengan nilai RTT yang tadi di atas. Oke. Kalau ada pertanyaan jangan lupa silakan di komen. Lebih baik di Google Classroom ya. Jadi kalau di Google Classroom tuh saya bisa mantau gitu siapa yang bertanya dan dari kelas mana. Kalau di YouTube saya kurang bisa gitu ya. Nah, nanti sebagai bukti kalian mengikuti pertemuan 5 ini, silahkan diterangkan apa yang dimaksud dengan R6010 ini gitu ya. Oke, kita next ke contoh pengerjaan. Ini misal nih ya, kita nggak punya nilai, umumnya kita kurang bisa gitu ya ketemu berapa sih nilai R6010 gitu. Nah, caranya gimana? Ini ada penelitian yang lain gitu ya, hasil empirical data dari tabel Tanimoto, dari penelitian Borema. Itu dia menemukan cara gimana kita tahu R1060 gitu ya, kalaupun kita tidak punya data. Kuncinya adalah kita harus punya HM, hujan harian maksimum, pada PUH 10 tahun. Jadi yang ini ada 132,2 ini, itu nanti silahkan diganti-ganti tergantung nilai PUH 10 tahun kalian gitu ya. Kemudian
kalian perlu mencari nilai ranking 1 jam ke-1 dan ranking 2 jam ke-2. Caranya gimana? Ini ada rumusnya gitu ya. Yang atas ranking 1 jam ke-1 dicari dengan cara HHM yang tadi PUH 10 kita kali dengan 87 per 170. Sementara yang di bawah ranking 2 jam kedua dia adalah HM kita kalikan dengan 28 bagi dengan 170. Nah, yang kita sedang dekati adalah nilai R1060 kan tadi. Nah, R1060 ini jangan lupa dijawab ya di form itu apa. Yang jelas R1060 atau R6010 gitu ya. Itu tuh apa? Kalau di sini kita dekati dengan cara kita merata-rata nilai yang ada di ranking 1 jam ke-1 dan ranking 2 jam ke-2. Berarti kalau dalam hal ini bisa tinggal average dari yang dimerahin atau bisa juga sama dengan yang di atas 67,66 ditambah 21,77 dibagi dengan 2. Yang perlu kalian jelaskan di form kehadiran, bukti kehadiran, bukan bagaimana cara mencari R1060 tapi pengertian dari R1060 itu apa atau R6010 ini apa gitu ya, kok dia harus dicari. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu R1060 ini baru kita bisa menghitung RTT. Berarti RTT gitu ya. Berarti ya sudah inputan yang dibutuhkan kan tadi R6010 gitu ya. T adalah tergantung durasinya nanti ini. Dia kolom-kolom durasi. Sementara yang baris di sini adalah PUH gitu ya. Ya kayak tadi tinggal dihitung satu tergantung kalau misalnya yang di sini yang di ujung sini berarti T kecilnya adalah 240 sementara T besarnya adalah 100 gitu ya. R6010-nya akan tetap yang ada di sini. Kalau kita sudah dapat RTT-nya, maka RT kecil T besar ya kan, baru kita bisa cari distribusi ITT gitu ya. Caranya gimana? Pakai cara ini, tinggal 60 bagi T dikalikan yang ada di sini tadi. T-nya ya tergantung dari ini tadi ya. RTT-nya juga menyesuaikan yang ada di atas gitu. Berarti kalau misalnya yang ini nih 19,81 ya RTT-nya harusnya juga sama ya antara PUH 2 dan durasi 5 yaitu yang 9,15. Cukup simple, cuman yang perlu dipahami adalah bagaimana tadi yang R1060 nyarinya gimana. Nah, kalau kita sudah cari dengan 3 metode tadi, kita perlu plot tuh. Kan kita punya berbagai nilai intensitas ya kan? Pada PUH ini dan juga durasi ini untuk yang bel. Kemudian yang Hasper-Weduen kita punya ini berapa nilai I-nya ya kan pada berbagai nilai durasi maupun PUH ini juga sama. Kemudian ya ada 3 gitu kan, ini Van Brand, kemudian ini Hasper-Weduen, kemudian ini yang bel. Nah, dari 3 itu kita plot gitu kan. Sumbu X-nya adalah durasi T kecil, kemudian sumbu Y-nya adalah intensitasnya. Kita bikin per PUH ya grafiknya. Jadi yang PUH 2 sendiri, PUH 5 sendiri, dan seterusnya hingga PUH 100 kalau kalian carinya lengkap gitu ya. Tapi tergantung yang kita punya. Nah, nanti setelah diplot maka kita akan pilih metode terbaiknya yang mana untuk distribusi intensitas. Nah, yang dipilih adalah yang lengkungnya terkecil, jadi yang tidak terlalu lengkung sebenarnya. Jadi contohnya dalam hal ini bisa kita lihat yang dipilih adalah warna biru. Warna biru adalah Van Brand karena yang lengkungnya paling kecil, paling landai gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah memilih metode distribusinya, kita akan membuat kurva IDF. Agar lebih jelas, akan saya review lagi ya tahapan-tahapan dalam analisis data hujan. Kita kan sudah punya data hujan gitu ya. Ada yang hilang ya kita estimasi, kita isi data yang hilang.
Mau pakai aritmatika atau rasio normal boleh, asal kita tahu R selisihnya. Atau kita mau pakai metode lain boleh, salah satunya adalah metode resiprokal, asal kalian tahu jarak antar stasiun. Kemudian kalau sudah lengkap datanya, kita uji apakah dia sudah bebas outlier, apakah sudah homogen, atau lebih baik kalau kita bahkan bisa membuktikan bahwa data hujannya sudah konsisten. Nah, kalau sudah masing-masing data hujan di stasiun hujan udah oke, kita bisa hitung hujan rata-rata yang ada di suatu kawasan. It could be using arithmetica gitu ya, bisa Polygon Thiessen atau ISO Hayek, kita udah bahas sebelumnya. Nah, kalau kita sudah tahu rata-rata hujan kawasannya, kita hitung hujan harian maksimum yang mungkin terjadi. Kita pakai 3 metode untuk membandingkan, kemarin bisa secara visual ataupun secara statistikal, terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian kita cek distribusi intensitas hujannya, mau pakai yang Van Breen, Hasper-Wedgwood atau Bell-Tanimoto. Dari 3 metode ini kita bikin gitu ya kurvanya gitu. Nanti yang lengkungnya terkecil yang dipilih, kemarin kan ada kayak gini ya, kemudian di plot gitu, nanti yang dipilih ada yang lengkung terkecil, misalnya ini yang ini gitu. Nah, apa yang paling landai deh di antara yang ketiga untuk yang Bell, Van Breen, Hasper-Wedgwood. Kemudian kalau kita sudah dapat gitu ya dari distribusi intensitas hujan yang ada, kita akan bikin kurva intensitas hujannya. Ada 3 metode yang hari ini kita akan bahas, yaitu metode Talbot, Sherman maupun Ishiguro. Sehingga kalau kita udah punya kurva intensitas hujan yang didevelop dari data distribusi intensitas hujan, kita udah bisa tahu nih secara cepat berapa intensitas hujan di suatu tempat pada durasi tertentu, pada PUH tertentu. Oke, kita bahas ya. Oke, nah untuk menentukan intensitas hujan itu kita perlu bikin kurva lengkung intensitas hujan. Nah, di kurva tersebut menghubungkan 3 hal. Yang pertama intensitas, lama hujan, dan juga frekuensi hujan. Nah, frekuensi hujan ini apa, Bu? Frekuensi hujan itu sebenarnya kita kan sudah kenal PUH nih, T besar. T besar adalah 1/F gitu ya. Nah, F di sini adalah frekuensi yang kita sedang bahas. Nah, dalam hal ini kita perlu memang data distribusi hujan yang pendek-pendek durasinya pada berbagai PUH. Makanya kita butuh perhitungan distribusi intensitas hujan dari 3 metode sebelumnya, yang kemudian kita pilih salah satunya yang terbaik gitu ya. Nah, sebenarnya data-data itu kan memang harus pakai pos penakar hujan otomatis ya. Kalau nggak ada ya berarti pakai yang cara distribusi intensitas hujan yang 3 itu, makanya kita perlu dilakukan. Nah, berdasarkan data yang ada barulah kita bikin lengkung IDF-nya. Bisa pakai cara Talbot, Sherman maupun Ishiguro. Nanti kita pilih mana yang terbaik. So, kita bahas ya. Nah, tadi kan sudah ada 3 metode tuh untuk distribusi intensitas hujan. Kan kita pilih yang lengkung terkecil, ya kan? Lengkung terkecil. Nah, dari lengkung terkecil itu kita kan sudah punya ya berbagai T gitu ya, pada PUH, berbagai PUH berapa intensitasnya gitu kan dari metode yang terpilih. Nah, itu yang akan kita pakai gitu. Nah, pertama nih kita ada metode Talbot. Yang perlu dipahami di sini adalah kita punya berapa data nih dari nilai-nilai yang ada di sini. Kalau kita lihat kan jumlah datanya ada 8 ya. Dari T5 hingga 240 kita punya data 8. Jadi N-nya adalah 8. Kita ke metode yang pertama ya, metode Talbot. Yang berbeda sebenarnya adalah nilai A dan juga B di 3 metode. Kalau di metode Talbot ini kita menggunakan nilai A ini, B ini gitu ya. N-nya sama 8. T-nya ya tergantung lamanya hujannya gitu ya yang dicari. Nah, kalau Sherman sama kan, hampir sama, cuman di sini dia
I sama dengan A per T pangkat N. A nya ini cara mencarinya, N nya juga ini, N kecil ya, bukan N besar. N besar ada banyaknya data. Kemudian kalau Ishiguro masih ada nilai A dan B, jadi kita hitung aja masing-masingnya gitu ya. Cuman yang perlu dipahami di situ ada I, ada T, ada sum, ya kan? Itu gimana Bu gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebentar. Nah, ini kan ada T-nya. T itu adalah durasi yang dicari. Jadi tergantung ini. T-nya T berapa yang dicari. Gitu ya. Masalahnya ya berarti kita perlu mencari nilai dari masing-masing A, B tadi kan. Kalau Talbot misalnya, ini kan A adalah I dikali T. I dari kali T itu maksudnya gimana? Kok ada sumnya? Misalnya kita bahas salah satu saja. Tuh. Maksudnya tanda ini apa? I sum I dikali T kecil. Nah, maksudnya adalah ini. Jadi kan jadi sum I dikali T kecil ya kan. Berarti kita cari I dikali T. Jadi yang ini dikali yang ini berapa? Gitu ya, yang ini dikali yang ini berapa, terus kita cari semuanya, terus kita jumlah nih dari 8 data itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan sum I kali T gitu ya. Jadi kalian bisa hitung di per PUH nya berapa A nya, berapa B nya gitu ya. Ingat N adalah jumlah banyaknya data. Kalau yang di contoh barusan kan N nya adalah 8. Nah, carilah gitu ya menggunakan 3 metode. Saya rasa hampir sama ya, tinggal diikuti saja. Kemudian kita akan dapat hitung gitu per PUH gitu kan. Misalnya PUH 2 dulu nih, ini kan ada T nya ada I nya, kita cari AB nya Talbot, A nya Sherman, AB nya Ishiguro. Kemudian kita ikutin saja, kita bisa hitung nih I Talbot ya kan, I Sherman, dan juga I Ishiguro. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat masing-masing I Talbot, I Sherman, I Ishiguro, yang perlu kita cari adalah metode terbaik kan. Cara menentukan metode terbaiknya adalah kita mencari delta I. Delta I adalah I metode dikurangi dengan I data. Yang dimaksud I data adalah yang dari distribusi tadi ya, ini I data. Sementara I Talbot, I Sherman, I Ishiguro adalah I dari metode yang kita cari. Nah, contoh ini I Talbotnya 136,34 dikurangi dengan I data 136,34 ya pasti 0. Contoh lain, I metode kurangi itu ya. Sebenarnya plus minus saja sih, ini kebetulan saya ngeplotnya I data dikurangi I metode ya kan, makanya plus minusnya kebalik. Tapi nggak masalah, tinggal sebenarnya kita cuman pengen tahu aja deltanya berapa gitu ya. Yang jelas perbedaan antara data dan juga metode. Contohnya ini kan 910 sama ini 136,34. Jadi bisa minus 773,81 atau 773,81. Kalau kita sudah cari semua, kita jumlahkan dari delta-delta yang ada gitu ya. Nah, yang dipilih adalah yang nilai dari deltanya itu mendekati 0. Nah, dari ini semua yang mendekati 0 adalah yang Talbot untuk PUH 2. PUH 5 juga Talbot gitu ya. Jadi ini kita pilih Talbot, tapi bisa saja di PUH yang lain yang terpilih bukan Talbot, tidak masalah. Berarti pemilihan metodenya tergantung dari PUH yang ada. Misal nih ya, misal PUH 2 yang terpilih adalah Talbot, kemudian PUH 5 yang terpilih adalah Ishiguro. Ya nggak apa-apa. Kalau yang kita cari adalah I-nya untuk PUH 2 ya kita pakai I yang Talbot ini. Tapi kalau PUH 5 yang kita pakai adalah I yang Ishiguro. Jadi udah nggak lagi pakai I data ya. Jadi ini udah nggak dipakai, tapi udah pakai yang I metode.
Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing I yang dicari gitu ya, baru kita plotkan. Kita bikin tabel grafik scatter gitu ya. Jadi titik-titik saja. Sumbu X-nya adalah T kecil, sumbu Y-nya adalah intensitas. Intensitas di sini adalah intensitas metode gitu ya. Tergantung tadi mau Talbot, apa Sherman, apa Ishiguro. Tergantung tadi deltanya ya. Delta yang mendekati 0 gitu. Nah, jadi tiap PUH akan berbeda. Di sini kalau sudah ya kita plot ya. T-nya berapa pada berbagai PUH gitu. Sorry, baru titik-titik ya, jangan pakai garis. Jadi kan ada data begini, ini untuk contohnya untuk PUH 2. Terus kalau kita klik di Excel, klik kanan add thread line gitu ya. Kan ada berbagai jenis persamaan tuh. Nah, kalian bisa cari yang R square-nya paling bagus gitu ya. Contoh kalau sudah gitu ya, kalau kita klik thread line, kita pilih persamaan yang paling bagus, maka akan ada tombol garis yang mendekati garis persamaannya. Jangan lupa persamaannya dimunculkan. Contohnya di sini pada PUH ini, jadi kita plot semua PUH sih. PUH mana yang kelihatan warnanya mencolok ya, yang hijau. PUH 100 gitu ya. Titik-titik itu adalah data dari I metode PUH 100. Nah, kalau kita sudah klik gitu kan titik, kemudian klik kanan di bagian titik-titik datanya tadi thread line, pilih yang persamaan mendekati. Kebetulan yang bagus adalah yang power kalau di sini ya. Kan ada yang linear, ada yang logaritmik, ada yang eksponensial, ada yang power. Kalau ini kebetulan power. Nah, munculkan persamaannya dan juga R square-nya berapa. Nanti inilah yang digunakan untuk menentukan gitu ya. Misalnya pertanyaannya adalah berapa intensitas hujan pada durasi misalnya 100 menit di PUH 100 tahun ya, berarti karena sumbu X-nya adalah durasi, maka ya tinggal ini X-nya diganti dengan 100 menit gitu ya, maka akan ketemu intensitasnya karena intensitas adalah Y gitu. Begitu, simpel gitu ya. Nah, jangan lupa kalian ada tugas gitu ya, tanggal 30 Oktober. Ini saya percepat materinya, saya upload duluan agar kalian bisa mencicil gitu ya. Jadi jangan last minute ngerjainnya. Mengingat ada part-part yang cukup kompleks gitu ya untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Nah, di yang part A ini ada nomor 1 yang jelas ya, kemarin sudah jelas instruksinya, istilah data hujan yang hilang. Ada 3 metode, silahkan dipilih mana yang sesuai. Kemudian setelah diisi, yang nomor 2 diuji outlier dan homogenitasnya. Setelah sudah bebas dari outlier dan sudah homogen, silahkan dihitung terlebih dahulu ya curah hujan rata-rata kawasannya. Kalian bisa lihat di sana ada 3 stasiun. Gunakan cara aritmatik saja untuk mengetahui curah hujan kawasannya. Nah, curah hujan kawasan ini kemudian yang dipakai untuk menganalisa di part B. Nah, di part B ini ada 3 metode, tapi kalian diminta menganalisa dari ketiga metode tersebut hanya di PUH 2, 5, dan 10. Jadi tidak perlu menambah PUH-nya ya, cukup yang diminta saja. Kemudian setelah didapat HM-nya, coba dibandingkan nanti mana yang terbaik HHM yang akan dipakai untuk analisis selanjutnya. Nah, kalau ini adalah yang part C yang berkaitan dengan materi pertemuan 7 ini, yaitu kalian diminta untuk membuat gitu ya, untuk menghitung intensitas hujan berdasarkan data hanya di durasi 10 menit dan PUH 5 tahun. Jadi tidak perlu menghitung pada PUH lainnya. Dan di sana kalian juga diminta gitu ya untuk
membuat kurva IDF-nya, sehingga ketika kalian sudah bikin kurva IDF untuk PUH 5 tahun, kalian bisa tuh nanti menggunakan persamaannya untuk menghitung berapa intensitas hujan, durasi 10 menitnya di PUH 5 tahun tersebut. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, baik terkait tugas ini maupun terkait materi-materi sebelumnya, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7, bisa ditanyakan di kolom atau di private comment di bukti kehadiran pertemuan 6 ya. Mengingat pertemuan 7 ini kita buat off schedule, jadi tidak ada bukti kehadiran. Terima kasih. Semoga lancar mengerjakannya. Jaga kesehatan.